Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dhunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya wallahu alam bimuradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, tak terasa kita hampir saja ditinggalkan bulan suci Ramadan. Sudah masuk pertengahan lebih, bahkan kadang kita berpikir, karena pada faktanya sebetulnya kita yang ditinggalkan Ramadan, atau boleh jadi kita yang meninggalkan Ramadan. Terbukti banyak sahabat kita, tetangga kita, teman kita yang dipanggil Allah di bulan Ramadan ini. Berarti bukan Ramadan yang meninggal kita, tapi kita meninggal Ramadan. Ini satu realita yang terjadi dalam kehidupan. Dari situ kemudian kita berpikir, sungguh kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati Ramadan, bulan yang luar biasa, bulan yang hebat, karena semua aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya, bahkan tidak hitungan. Allah mengatakan, asaumuli wa ana ajibihi, puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Terserah aku mau berapapun. Orang hitungan kalau bahasa pekarnya itu. Nah, kita bersyukur diberikan umur panjang dan mudah-mudahan diberi kesempatan yang tinggal beberapa hari lagi, terutama nanti memasuki al-ashrul awakhiri, 20 terakhir bulan Ramadan. Bulan ini bulan suci karena apa? Di antaranya bulan diturunkannya Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, memberikan petunjuk pada manusia. Hidup kita ini perlu petunjuk. Petunjuk di dunia dan petunjuk di akhirat. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan, pendelenteran dari hudan tadi, petunjuk tadi,
wal furqan, dan pembeda. Beda yang hak dan yang batil. Di bulan ini diturunkan Al-Quran. Demikian pula dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah berfirman, Inna anzalna fi lailatim mubarakah. Sesungguhnya keturunan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Dan lebih spesifik lagi, diturunkan Al-Quran dimuat dalam surat Al-Qadar, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang istimewa karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Nah, di bulan ini ada dua momen yang terjadi di Indonesia ini yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita kadang mendengar ada orang mengatakan bahwa nuzul Quran, ada juga istilah Lailatul Qadar. Nah, ini bagaimana sebetulnya antara nuzul Quran dan Lailatul Qadar? Karena kadang orang rancu. Ada yang mengatakan katanya Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan, oh Quran turun itu pada malam Lailatul Qadar, yang para ulama sepakat bahwa malam itu turun pada malam-malam ganjil, yaitu pada tanggal 21, tanggal 23, 25, 27, dan 29. Baiklah, akan saya sampaikan pertama tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, kita biasanya memperingati turun Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Ini sebetulnya berkaitan dengan proses. Karena apa? Quran turun ini dua proses. Yang pertama, Al-Quran turun bersamaan atau pada malam Qadar, yaitu di tanggal-tanggal ganjil. Turunnya ini satu gemblengan, 30 juz. Lalu bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi Al-Quran diturunkan itu awalnya dari Lauhil Mahfud. Diturunkan 30 juz sekaligus ke langit dunia atau Sama'ud dunia, Baitul Izzah. Diletakkan di situ. Ini Al-Quran yang turun bersamaan dengan Lailatul Qadar. Ya. Jadi dari Lauhul Mahfud diturunkan di Baitul Izzah atau langit dunia. 30 juz sekaligus disimpan di situ. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu muncul pada tanggal-tanggal ganjil. Berdasarkan hadis Nabi, taharrau Lailatul Qadri fil witil ashdil awakhiri min Ramadan. Kamu bidik, kamu injen, kamu buru munculnya malam berkah itu pada tanggal-tanggal ganjil akhir Ramadan. Ini pun masih berbeda pendapat. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Quran yang turun pada malam Qadar itu tanggal 24. Ada yang berpendapat 27. Nah, di sini pendapat Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi mengatakan, wala khilafa annal Qur'ana unzila minal lauhil mahfud Lailatul Qadri ala ma bayyanahu jumlatan wahidatan. Fawudiya fi Baitul Izzah
fi sama'id dunya. Tsumma kana Jibril sallallahu alaihi wasallam yang zilu bi najman fil awamiri wan nawahi wal asbabi wa dzalika fi isyrina sanatan. Nah, menurut pendapat Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf bahwa Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz pada malam Qadar, yaitu jumlatan wahidatan, satu gembleng ya. Wes gaman sak Quran penuh lah ya. Lalu diletakkan di Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Dari sini lah, ini baru nanti, ini tahap kedua nantinya, yaitu setelah di situ diturunkan ke dunia dari Jibril ke Nabi Muhammad. Inat najman per kasus. Misalnya pertama, bahwa Islam memerintahkan supaya umatnya gemar membaca. Maka surat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini para ulama sepakat bahwa surat ini yang pertama turun di Gua Hira, dibawa malaikat Jibril. Berarti turunnya tidak seluruhnya per kasus, najman, karena ada masalah baru. Dan seterusnya nanti misalnya ada masalah wanita, maka akan turun. Nah, wanita haid bagaimana, itu ada turun suratnya sendiri. Ada surat perang ya. Ada misalnya ada surat yang menceritakan ketika sholat mabuk. Ini per kasus, menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat. Ini yang fase kedua yang diyakini turun pada tanggal 17 Ramadan. Sedangkan yang dari Lauhil Mahfuz ini selama turun 20 tahun atau saya ulangi, dari Lauhil Mahfuz diyakini ada yang mengatakan tanggal 24 ya. Kalau kita melihat ini riwayat yang lain, yaitu dari Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, kama hadatsana Abu Bakrin Abu Quraib qala hadatsana Abu Bakrin ibni Ayyash anil A'mash an Hasan Abil Asrar an Sa'idin ibni Jubair an ibni Abbas qala unzilal Qur'an jumlatan minan dzikri fil arba'i wa isyrina. Ada yang berpendapat turunnya itu tanggal 24. Itu yang bersamaan atau qadar. Tapi kenyataannya ada juga yang mengatakan bukan. Tapi yang ganjil-ganjil begitu. Termasuk ada yang berpendapat kuat 27 tanggal 27. Nah. Fatuila fi Belizah, disimpan di Belizah tadi. Ini jadi fase pertama itu dari Lauhil Mahfuz turun di Baitul Izzah secara jumlatan wahidatan, satu paket sak Quran wis gamane. Nah, fase kedua baru dari Baitul Izzah diturunkan ke dunia, dibawa oleh Jibril, diberikan Nabi Muhammad, itu per paket ya, najman sesuai dengan tantangan yang ada pada masyarakat. Di Mekah itu diperkirakan selama 13 tahun. Di sini biasanya dikenal surat-surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah atau sebelum hijrah. Ada juga surat-surat Madaniyah, surat yang turunkan di kota Madinah selama 10 tahun. Total jumlahnya 23 tahun. Nabi menerima wahyu itu. Diakhiri yaitu pada surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum, al-ayat tadi. Ketika haji wada ya, turun di sana itu. Nah, kemudian perlu saya sampaikan ada pendapat lain, haddatsana Ahmad bin Mansur
qala sana Abdullahi ibni Raja qala sana Imran al-Qattan an Qatadah an ibni Abil Malih an Wa'ilah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nuzilat sufu Ibrahim awala lailatin min syahr Ramadan. Ini Nabi pernah bersabda bahwa suhuf Ibrahim, lampiran-lampiran ajaran Ibrahim itu diturunkan pada tanggal 1 awal Ramadan. Turun suhuf Ibrahim, lampiran-lampiran atau wahyu-wahyu yang lewat Ibrahim. Wa unzilat Taurat li sitti madhaini. Sedangkan kitab Taurat ini diturunkan pada tanggal 16 dari Ramadan. Wa unzila Injil turunkan li salasi asyarata khalat tanggal 13 dan terakhir wa unzilal Quran li arba'in wa isyrina min Ramadan tanggal 24 Ramadan. Ini yang dijadi pegangan sehingga dikatakan Quran turun tanggal 24. Bagaimana pendapat yang lain? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke dunia ini dibawa malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Kementerian Agama sudah menetapkan bahwa nuzul Quran, turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Awalnya ketika Nabi Muhammad diminta Jibril Iqra, itu tidak bisa mengucapkan Nabi. Ma'ana biqari'in, saya ini tidak bisa baca. Nabi itu umi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ya, ini luar biasa. Beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya orang umi. Semuanya berdasar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terjadi. Maka kalau ada orang kafir waktu itu mengatakan itu buatan Muhammad, tidak mungkin, karena Muhammad tidak bisa nulis. Tidak mungkin itu, tidak mungkin ya. Nah, di sini sebetulnya kita sudah tahu, kita harus beriman. Betul-betul Quran itu dari Allah, wahyu Allah, tidak mungkin karangan Muhammad. Walaupun waktu itu banyak orang-orang Arab itu yang ahli syair ya, menganggap itu buatan Muhammad itu. Rekayasa, tidak seperti itu. Nah, dituntun sampai berkali-kali akhirnya bisa mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa nuzul Quran itu tanggal 17, di samping ada referensi lain, yaitu surat Al-Anfal ayat 41. Yang berkisah tentang perang Badar. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal talqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Di tanggal itu terjadilah pertempuran antara kaum kafir dengan kaum muslimin ya, dalam perang Badar. Perangnya luar biasa. Sekalipun pasukan kita sedikit sepertiganya saja, 300-an. Sedangkan mereka 1000, peralatannya lebih canggih mereka, tapi kan dibantu malaikat ya. Dibantu malaikat, perangnya dapat dimenangkan. Perang yang luar biasa dalam sejarah Islam. Bahkan mengatakan ini perang yang hebat waktu itu. Nabi mengatakan belum hebat. Ini jihad besar enggak? Itu jihad sugro, jihad kecil. Sahabat tanya, jihad besar apa Nabi? Jihad besar itu bukan perang Badar.
tapi perang melawan hawa nafsunya sendiri. Nah sekarang ini kita setiap hari berperang melawan hawa nafsu kita yang 24 jam. Setan bersemayam di tubuh kita, tidak pernah libur, tidak mengenal tanggal merah, tidak kenal cuti bersama, tidak ada itu setan itu. Terus jalan terus ya. Ini terus digoda, bahkan sekarang katanya setan dibelenggu, tapi nyatanya banyak orang maksiat yang bermaksud setannya apa orangnya. Bahkan konon kabarnya pernah ada sidang raya setan bersepakat, setan sekarang tidak usah goda orang-orang sebab orang-orang sudah pada berbuat maksiat sendiri. Ya, hanya sering manusia itu kalau berbuat maksiat yang dijadikan kambing hitam setan, ya kan? Ini saya begini digoda setan, no, begitu ya. Begitu digoda setan, saya berbuat seperti sejauh ini karena digoda setan. No, ini saja puasa ini kan setannya dibondo, diikat, tapi masih saja banyak orang berbuat maksiat. Ya barangkali setan yang dari manusia, minal jinnati wan nas itu ya. Nah ini menjadi dasar, apalagi dawuhnya putra Ali, Hasan bin Ali. Qala Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib kanat Layatul Furqan yaumal tal jam'an bisab'in wa isrina min Ramadan. Bahwa terjadi perang Badar ini tanggal 17 Ramadan, dan kemudian itu disepakati dijadinya pedoman untuk mengatakan turunnya Al-Quran, walaupun masih pada pendapat yang lain. Nah itu kelar ya, ini kelar sudah jelas berarti. Jadi kalau ini banyak orang kita adakan peringatan nuzul Quran, berarti itu peringatan turunnya Quran dari Baitul Izzah ke dunia nyata ini. Dan itu terjadi najman, berangsur-angsur, tidak gemblengan. Nah sekarang kita akan berbicara soal Lailatul Qadar. Ada bulan-bulan yang luar biasa. Kalau bulan Rajab itu dikenal karena ada Isra Mi'rajnya. Bulan Muharram dikenal karena ada Asyuranya. Dan ini bulan puasa ini dikenal karena ada Lailatul Qadar. Dan ini penting karena Nabi memberikan contoh ketika masuk akhir Ramadan tanggal 21, Nabi itu meningkatkan aktivitas ibadahnya. Ibaratnya itu ngencengke sarunge untuk beribadah. Keluarganya, istrinya, anaknya dibangunkan supaya beribadah. Sebab momen yang paling hebat itu di akhir Ramadan. Ini kan kenyataan ya. Kita kalau awal Ramadan, hari pertama, hari kedua itu tarawih kebek itu penuh ya. Musolanya penuh, masjidnya penuh. Wah, luar biasa, bledreh. Tapi lihat nanti. Sudah dapat seminggu, 2 minggu mulai ngemplong. Ya. Yang tarawih sudah berkurang. Bahkan nanti pada tanggal akhir, ini daerah saya, ba'dal maghrib sudah orang berduyun-duyun. Kalau di tempat saya kan menuju ke barat untuk ke jalan. Pemirsa yang berbahagia, jadi mengapa kita ini tidak ada perubahan sama sekali? Pada awal Ramadan kita begitu bergairah, tetapi pada akhirnya kita semuanya turun. Saya sering mengibaratkan seperti kita ikut lari maraton atau jalan sehat. Awalnya kita semangat ngajak anak, ngajak keluarga, ngajak istri, ngajak suami. Tapi berapa orang yang sampai ke finish itu? Di tengah jalan mereka belok, mereka istirahat.
Nah, ini kita harus menjadi orang yang mampu sampai finish. Terutama kita berharap supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kok begitu pentingnya sih? Nah, mengapa begitu? Karena dalam surat Al-Qadar disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri? Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Yaitu malam yang punya nilai luar biasa. Khairun min alfi syahrin. Siapa saja yang menangi malam itu, sama halnya dia mendapatkan pahala seperti ibadah 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini kalau kita konversi kira-kira 86 tahun. Pertanyaannya, yakinkah umur kita sampai 86 tahun? Ya, tentu tidak ya. Kadang-kadang masih 60 aja kita sudah dipanggil Allah. Artinya apa? Bejo kemayangan. Bejo banget kalau seumur-umur ini kita bisa menangi Lailatul Qadar. Karena apa? Sama beribadah, pahalanya 86 tahun. Nah, disitulah kemudian kita berusaha di akhir Ramadan tahun ini kita supaya bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Memang sulit. Ya, tidak ada yang tahu kayak apa warnanya, kayak apa bentuknya. Nah, ini ada dua versi yang mungkin bisa dimanfaatkan. Ada para ulama itu mempunyai prediksi, ibaratnya itu BMKG lah ya. Tadi kan diramalkan hari ini sinar matahari ekstrim panasnya, tiba-tiba hujan. Ini kan ramalan, ya kan? Tapi bisa menjadi pedoman gitu ya. Demikian pula mengenai kapan datangnya Lailatul Qadar itu ada dua pendapat. Ini kita lihat ada di kitab I'anut Thalibin dan Hasyiah Al-Jamal. Yang kedua yaitu ada di kitab Hasyiah Al-Bajuri. Saya bacakan versi yang pertama ini, versi Imam Ghazali. Kalau awal Ramadan itu jatuh pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar, saya ulangi, kalau awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka awal Ramadan, Lailatul Qadar akan jatuh tanggal 29. Jadi nek Ramadane posone pertama ke dino Ahad utawa Rabu, munculnya Lailatul Qadar tanggal 29. Yang kedua, kalau awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar akan jatuh tanggal 21. Yang ketiga, jika awal Ramadan itu hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 27. Jika awal Ramadan hari Kamis, seperti bulan ini ya, tahun ini kan Kamis ya, itu nanti akan turun pada tanggal 25. Yang terakhir, jika hari Sabtu awal Ramadan, maka Lailatul Qadar turun tanggal 23. Ini prediksi yang pertama. Kita sudah siap-siap nih, wah saya nanti mau ngincer tanggal 25 ya. Tidak begitu, perintahnya itu 10 hari terus. Yang kedua beda lagi nih. Kalau hari Jumat jatuhnya Qadar tanggal 29. Kalau awal Ramadan hari Sabtu jatuhnya 21. Kalau hari Ahad jatuhnya 27. Kalau hari Senin jatuhnya 29. Hari Selasa jatuhnya 25. Kalau hari Rabu jatuhnya 27. Kalau hari Kamis ini beda ini. Kalau pendapat pertama hari Kamis itu mengatakan kalau Lailatul Qadar awal Ramadannya jatuh diawali pada hari Kamis, maka Qadarnya tadi kan tanggal 25. Tapi ini beda. Kalau Kamis itu awal Lailatul Qadarnya kan jatuh pada malam-malam ganjil. Bisa selikur, bisa 26, bisa selawe, bisa 27, bisa 29. Ini lebih bebas. Artinya kalau kita pedoman yang ini ya kita harus nginceng 10 dino itu. Tidak bisa dipilah-dipil, tidak bisa itu. Kalau kita inceng. Nah, ini hanya ya kita anggap
semangat untuk beribadah. Seperti saya katakan tadi, hari ini BMKG meramalkan bakal terjadi panas ekstrim seharian penuh. Ternyata belum lohor hujan lebat. Itu kan ramai. Tapi kan kita sudah terpacu waktu itu. Saya harus hati-hati nih keluar rumah, harus pakai pengaman supaya tidak kena penyakit misalnya. Demikian pula ini. Ya ini nanti qadar akan turun pada tanggal-tanggal ganjil. Saya harus terus semangat. Supaya mudah, ya sudah tidak usah dihitung. Selama 10 hari itu udah kita berdoa supaya sehat walafiat, rawai kebuk, tarusannya luar biasa, dungannya mempeng, tobatnya mempeng, sedekahnya mempeng itu ya. Sehingga qadar mau muncul kapan kita sudah bisa jaring, ya tidak merojol ya. Kita nunggu 25, merojolnya 21, ya kan? Nunggu 27 merojolnya 29. Nah itu tidak tahu bentuknya kayak apa, tidak tahu. Jadi ketika kita dapat itu tidak tahu kayak apa. Hanya ini ada satu tanda, ada alamat kapan sih qadar itu datang. Ini ada referensi yang mengatakan begini. Faqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi tanya, an alamati Lailatul Qadri, tanda-tandanya Lailatul Qadar. Tanda alamnya seperti apa? Kalau itu turun. Faqala, nah ini jawab Nabi. Untuk mengetahui ciri-cirinya Lailatul Qadar turun itu kayak apa? Dia mengatakan, hiya layatun baljatun, ay musliqatun, nayratun, yaitu malam itu terang benderang, ya, bersinar, la harota, tidak panas, tidak panas, wala baridata, tidak dingin, tidak ada mega, tidak hujan, tidak angin, dan tidak ada setan balang bintang itu ya. Bintang itu tidak ada, tenang betul. Ini malam tenang, tidak hujan, tidak ada angin, dan paginya itu matahari itu terang tapi tidak menyilaukan. Ini tanda-tanda malamnya turun Lailatul Qadar. Itu Nabi memberikan clue seperti ini. Nah, coba nanti panjangan 10 hari ini giat beribadah dan nanti dicari malam apa yang ada clue semacam ini. Malamnya kayak begitu, paginya malam begitu. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat Lailatul Qadar. Allahumma amin ya. Karena kita akan mendapatkan pahala yang standar 86 tahun. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, bisa melaksanakan puasa sampai purna. Kita tidak meninggalkan puasa, tapi bulan puasa yang meninggal kita. Demikian, sekelumit segala pitutur, segala khilaf dan selesai beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Kepada pemirsa yang berbahagia, saya menyampaikan alaikum minkum. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala yadal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa adaitana ila siratikal mustaqim aslih bi minna jami'a ma fasada wa tahhir bihi minna ma darabatan. Allahumma nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wa sa'adah wa syiadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takbirana wa tahlil wa tatarru'ana wa tatbibiha wujaya ilal alamin rahmati arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.